Ya baik pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Saya dan Bung Rudi tentunya memiliki segudang pertanyaan. Tapi pertanyaan atas kondisi bangsa kita sekarang ini seharusnya hanya dijawab oleh seorang kepala negara. Tapi sudah terlambat dalam tanda petik gitu kan. Apakah masih ada peluang lagi dari hukum tata negara kita, Mas Dwi? Peluang dalam artian? Untuk merubah semua itu sesuai dengan konteksnya sekarang ini. Ya dalam sekali lagi kalau bisa kita lihat alur-alurnya gitu ya, segmentasinya bahwa memang setelah selesai di DPR harus dibawa nanti ke MK. Dan menjadi sesuatu yang sebentar, harus atau tidak itu kan juga satu pilihan kan? Betul pilihan. Kalau konteksnya sekarang harus dibawa. Kalau kita lihat sekarang kan begini, ini kan di ujung masa penghabisan udah mau tutup tirai itu, tetapi ternyata kan makin banyak undang-undang yang tidak responsif, malah benar-benar ini kan agresif sekali bawa kayak semacam undang-undang MD3 itu banyak sampai saya catat lebih dari pada 10 gitu kan perwakilan masyarakat. Nah ini juga sudah mengantri gitu, bahkan katanya silakan SMS dan hadir di dalam ini kan sidang MK begitu. Terus bahkan di media sosial bahkan mengatakan lebih baik yang jomblo-jomblo segera cari gitu kan pasangan daripada dipilihin DPRD, ya kasihan juga gitu kan. Jadi memang rakyat kita sekarang sudah mau berbondong-bondong, sudah luar biasa. Lebih melek politik ya. Lebih melek politik ya. Ya ini akibat sebenarnya karena kita punya hak untuk milih secara langsung. Ya ini ada satu quote dari Pak Amir Samsudin ya, kita lihat bersama. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Samsudin mengatakan Partai Demokrat menegaskan akan mendukung penuh gugatan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ini menarik sebetulnya ya Don ya? Menarik banget. Menarik, aneh. Sangat menarik. Gimana mungkin dia yang menyetujui kemudian membawa ke sana. Itulah pengkadalan bangsa. Tapi Pak Marwara jangan lupa, kita bicara dalam ranah politik ya. Sekali lagi politik. Persoalannya adalah ketika kita bicara produk hukum kemudian dipolitisir, ya begini jadinya. Enggak, politik itu juga ada dua hal yang harus diingat. Apa, Pak? Moral harus ada di situ dan hukum. Kalau dia sudah di luar itu, maka keluarlah pernyataan seperti itu. Saya kurang tahu maksud Bapak. Apakah politisi mengenal kata moral, Pak? harus. Tetap ada etika politik sebenarnya. Ini kalau kita bicara bahwa Jangan-jangan tafsir lagi, Pak. Enggak, etik itu adalah moral. Kalau kita bicara bahwa ya dunia ini adalah panggung sandiwara, nampaknya beberapa orang Demokrat dapat piala citra sekarang ini. Tapi jangan terlalu kasar seperti itu. Tapi memang menjadi sesuatu yang sangat aneh begitu ketika kita dalam sistem pemerintahan presidensil, presidennya masuk dalam proses dia harus menguji sesuatu yang menjadi kebijakan dia sendiri sebenarnya kan. Dia memulai kebijakan ini kan persetujuan bersama undang-undang. Dia punya kebijakan mestinya mengatakan A, tapi lain hari dia mengatakan saya mau jadi B begitu. Ini kan menunjukkan memang justifikasi selama ini dia lemdak. Dia itu Grammy tadi itu benar adanya. Dan ini benar-benar menghancurkan harapan rakyat. Kita mengharapkan dia jadi guru demokrasi, jadi raja tega gitu kan. Luar biasa ini bahwa wah, itu harapan sebagian orang sebelum ketok palu di parlemen kemarin gitu kan, tapi ternyata banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Oke, saya ingin mengakhiri diskusi kita kali ini. Pak Marwaran, ini kan banyak yang katanya mau menuntut ke MK untuk uji di review kan. Apakah ini harus berbarengan sendiri-sendiri biar kesannya rame atau kompak satu nama saja? Ya kita biarkan aja mengalir secara alami begitu natural. Apakah mau sama-sama, sama semua diterima Pak, walaupun objeknya sama? Ya artinya akan diterima di sana. Setiap permohonan diberi nomor, tapi bahwa di MK itu nanti ada tekniknya untuk disatukan. Apakah hanya pemeriksaannya, apakah juga nanti putusannya itu terlihat daripada apa yang terpapar nanti di permohonan itu masing-masing. Saya kira isunya bukan itulah. Kalau kita mau mengatakan, saya berharap bahwa SBY akan meninggalkan warisan, legacy sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan, terutama sekali dengan pernyataan Menteri Kehakiman bahwa pemerintah akan menguji itu, aduh pengkadalan seperti ini janganlah. Berarti Bapak sebagai mantan hakim MK juga harus maju dong Pak ke MK. Mengajukan gugatan juga ya. Tapi tanpa kita pun, kita tentu sudah bisa melihat yang terjadi. Kalau kita diminta memberikan keterangan atau bagaimana melihatnya dari konstitusi, kita siap. Tapi untuk jadi pemohon kan nggak perlu. Sudah banyak sekali. Kepala-kepala daerah kemarin kan sudah lihat bagaimana dia menjadi
yoyonya DPRD kan. 5 tahun mereka jadi yoyo katanya. Mereka yang lebih merasakan langsung ya. Lebih merasakan. Ya, Mas Dwi, catatan Anda untuk mengakhiri diskusi kita. Iya, terakhir begini lah. Kalau misalnya kita lihat sekali lagi tadi bahwa kita berharap ini Pak SBY itu kan anak kandung dari pemilihan langsung, ya reformasi. Dia menikmati itu selama 2 term, 2 periode. Kita mengharapkan sekali lagi dia menjadi guru bangsa, guru demokrasi, memberikan legacy yang baik. Bukan guru gitar ya? Tetapi akhirnya ya sekali lagi, kalau misalnya seperti ini, sekali lagi janganlah, kita jangan dibodoh-bodohin lagi rakyat. Emang yang Rakyat bodohin sudah siapa sih sebenarnya? Jangan sampai nanti kita jadi yang terjadi adalah civil disobedience itu gitu. Bahwa rakyat akhirnya bisa turun ke jalan gitu ya. Sudah ada, jangan sampai kita sudah aman begitu, tapi akhirnya muak begitu. Kita melihat kan bahwa petanya memang 31 daerah ini dimenangkan oleh KMP gitu ya. Dan ini kalau misalnya jadi pemilu serentak itu benar nanti akan ada, ini bahaya memang. Dan ya kalau misalnya sekali lagi, walaupun saya bukan bahaya orang kan politik, bagi sebagian pihak kan, bagi pihak yang kali ini ada sebuah kemenangan kan? Atau mungkin Rudi tertarik untuk masuk koalisi merah putih? Tergantung hasil dari MK nanti seperti apa gitu kan? Iya. Akan saya pertimbangkan. Oke. Baik, Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Jangan kemana-mana, Berita Satu akan segera kembali. Tetap bersama kami. Sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa. Fraksi Partai Demokrat untuk bersikap netral. Banci! Demokrat mengambil sikap untuk walk out.